Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Feranin Cahyadira Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu PPh pasal 21. Jadi, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak. Kita masuk kepada wajib pajak dan bukan wajib pajak dari PPh pasal 21. Wajib pajak dari PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, atau uang yang mendapat manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang termasuk ahli warisnya, lalu terdapat tenaga kerja ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pemain musik, pembawa acara, seniman, olahragawan, dan lain-lain. Lalu ada peserta kegiatan seperti peserta perlombaan, peserta rapat, konferensi, sidang, peserta pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang bukan merupakan wajib pajak adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat negara lain yang diperbantukan di Indonesia dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima pendapatan lain di luar dari jabatannya di Indonesia. Yang kedua ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kita masuk kepada objek pajak penghasilan pasal 21. Jadi, objek pajak dari PPh pasal 21 ini merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik penghasilan teratur maupun penghasilan yang tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, penghasilan berupa uang pesangon yang mendapatkan manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak awal berhenti kerja. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, fee, komisi, dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diberikan. Imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa honorarium, imbalan yang bersifat tidak teratur diterima anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, penghasilan berupa jasa produksi, gravitasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diperoleh oleh mantan pegawai, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dari dana pensiun yang mandirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, peserta penerima dalam bentuk natuna atau kenikmatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Perhitungan PPh pasal 21 berupa penerima dalam bentuk natuna didasarkan oleh harga pasar atau nilai wajar dari pemberian yang diberikan, serta dalam penghasilan yang diterima dalam bentuk mata uang asing. Perhitungan PPh 21 didasari oleh nilai tukar atau kurs yang diterima. Kita masuk kepada penghasilan yang dikecualikan. Penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 21 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi penerima dalam bentuk natuna yang diberikan kepada wajib pajak atau pemerintah yang diberikan wajib pajak yang dikenakan penghasilan yang bersifat final yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus, lalu terdapat iuran pensiun, zakat, dan beasiswa dengan syarat tertentu. Kita masuk kepada PTKP pasal 21. Berikut ini adalah tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang, yaitu wajib pajak orang pribadi lajang sebesar 54 juta, istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta, wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan sebesar 4.500.000, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya
paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kita masuk kepada rincian besaran PTKP sebagai berikut. Kita masuk kepada mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Bagi penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, sehingga jumlah pajak PPh penghasilan yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 yang seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang tidak bersifat final. Kita masuk kepada pemotong PPh pasal 21 dan bukan pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit yang menerima gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Lalu terdapat bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pusat pemerintah termasuk institusi, TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah lainnya. Lalu kita masuk kepada dana pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja, serta badan-badan yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua. Lalu ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium atau imbal lainnya. Lalu terdapat penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah dan organisasi lainnya. Kita masuk kepada yang bukan pemotong PPh. Yang bukan pemotong PPh adalah kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberi kerja, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, semata-mata mempekerjakan orang pribadi hanya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu kita masuk kepada kewajiban pemotong PPh pasal 21. Jadi, kewajiban dari pemotong PPh pasal 21 ini adalah mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu pemotong PPh pasal 21 wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan serta melaporkan PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan kalender. Lalu pemotong PPh pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu terdapat pemotong PPh pasal 21 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.